Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Demasyitoh. Saya peserta dari Lakmut PK Ibnu IPPNU Uinsa. Nah, saya di sini sebelum melanjutkan video berdurasi 10 menit yang akan datang, saya akan menjelaskan apa maksud dan tujuan saya membuat video ini. Yang pertama, saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh panitia untuk membuat FGD materi yang disepakati kemarin. Jadi kemarin itu ada tugas dari Lakmut PK Ibnu IPPN Uinsa. Salah satunya yaitu FGD yang memiliki tema toxic gender norms ketika perempuan dihakimi dan laki-laki dibungkam. Nah, biar tidak lama-lama, langsung saja kita beranjak ke materi yang akan saya bawakan. Materi ini berjudul membangun relasi kesalingan laki-laki dan perempuan. Nah, maksud dari judul ini yaitu mengandung maksud bahwa laki-laki dan perempuan itu perlu membangun hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai satu sama lain. Nah, bukan berarti hubungan itu yang timpang atau saling menuntut tanpa pemahaman seperti itu. Jadi ini tuh mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, terus kerjasama, keadilan gender, dan tanggung jawab bersama, baik dalam ranah pribadi maupun dalam ranah sosial. Nah, untuk beranjak ke slide selanjutnya, di sini ada pengalaman ketidakadilan gender. Apa maksud dari pengalaman ketidakadilan gender itu? Nah, di mana situasi seseorang diperlakukan tidak adil atau tidak setara hanya karena jenis kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini pengalamannya itu menunjukkan adanya ketimpangan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam dalam masyarakat seperti itu. Berbicara tentang pengalaman ketidakadilan gender, di sini juga ada bentuk ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender itu ada 5. Nah, dari 5 tersebut ada subordinasi, marginalisasi, pelabelan atau stereotipik. Kemudian yang keempat double burden atau beban ganda. Yang kelima kekerasan berbasis gender. Nah, dari 5 tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada subordinasi. Apa itu subordinasi? Yaitu menempatkan satu gender, biasanya dominan kepada perempuan, pada posisi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tafsir agama. Jadi kalau dicontohkan seperti ketika misal di rumah, itu perempuan itu hanya dianggap cocok mengurus di perdapuran gitu. Nah, sedangkan keputusan penting itu diambil oleh seorang laki-laki atau suami. Nah, intinya subordinasi itu membuat perempuan seolah-olah tidak kuat. Nah, seperti itu, tidak sepintar laki-laki atau sepenting laki-laki, padahal kenyataannya tidak dengan demikian. Gitu. Kemudian selanjutnya ada marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Yaitu proses peminggiran terhadap kelompok tertentu. Ini juga dominan sering dihadapi oleh seorang istri atau perempuan dari akses ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial. Kemudian yang kedua ada marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Yaitu proses peminggiran terhadap kelompok tertentu. Ini juga dominan dihadapi oleh perempuan atau seorang istri dari akses ekonomi, kemudian pendidikan, terus politik dan sosial. Seringkali perempuan itu tidak mendapatkan hak atau kesempatan yang sama dalam kehidupan keluarga. Contohnya begini, misalkan di bidang pendidikan, itu perempuan biasanya perempuan tidak diberi kesempatan sekolah tinggi, beda dengan laki-laki. Laki-laki biasanya
apa ya, kayak sebagai tanggung jawab, maka pendidikan harus tinggi, harus beginilah begitulah. Nah, jadi marginalisasi itu membuat perempuan itu terpinggirkan gitu dan kurangnya dihargai. Padahal mereka juga punya apa ya, potensi dan hak yang sama, bukan hanya laki-laki saja gitu. Misalkan kalau dalam pekerjaan ya, perempuan seringkali tidak dipercayai memegang jabatan yang penting gitu. Makanya dominan ya apa ya, sepantasnya itu laki-laki, padahal wanita juga mampu gitu. Itu contoh saja. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3, ada stereotip atau pelabelan. Apa yang dimaksud stereotip atau pelabelan? Yaitu anggapan atau cap tertentu yang diberikan kepada seseorang hanya karena jenis kelaminnya tanpa melihat kemampuan atau kepribadian orang tersebut. Nah, jadi seperti contoh gini, perempuan itu lemah dan tidak cocok jadi pemimpin. Terus kemudian yang laki-laki, misalkan laki-laki tidak harus menangis, laki-laki jangan menangis, kamu itu harus selalu kuat gitu. Terus padahal stereotip seperti ini itu membuat orang malah merasa terbatasi dan tidak dihargai sesuai dengan kemampuannya. Hanya karena mereka laki-laki atau perempuan, padahal setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Semua itu punya potensi dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi tidak usah dibeda-bedakan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, ada kekerasan berbasis gender. Nah, apa yang dimaksud kekerasan berbasis gender? Yaitu tindakan menyakiti atau menyiksa seseorang karena dia dianggap lemah hanya berdasarkan jenis kelaminnya saja. Biasanya itu dominan dihadapi oleh perempuan. Contohnya misalkan perempuan dipukul atau disakiti karena dianggap harus nurut kepada laki-laki. Nah, itu salah berat, salah besar. Perempuan ya seharusnya harus dilindungi, dijaga, dihormati gitu. Kok misal ada perempuan yang tidak nurut ya dinasihati, bukannya dipukul. Nah, perempuan dilecehkan, kemudian perempuan dilecehkan secara seksual karena tubuhnya dianggap seperti dijadikan objek. Nah, kekerasan seperti ini terjadi bukan karena kesalahan orangnya, tapi karena anggapan keliru tentang peran atau kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat atau dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian selanjutnya ada double burden atau beban ganda, yaitu kondisi saat perempuan harus menjalankan 2 tugas sekaligus. Yang pertama seperti kerja di luar rumah, contohnya seperti menjadi guru lah, atau pedagang, pegawai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk bertugas harus mengurus rumah tangga, misalnya masak, mengurus anak, bersih-bersih. Nah, seperti tugas-tugas tersebut sering tidak dibagi, atau misal dominan hanya dikerjakan oleh perempuan karena suami atau keluarga lainnya sibuk dengan tugasnya masing-masing atau kerjaannya masing-masing. Nah, jadi beban ganda ini membuat perempuan bekerja 2 kali lipat, tetapi tidak selalu mendapatkan bantuan atau penghargaan dari kayak suami atau keluarga lainnya dalam rumah tersebut gitu. Kemudian di slide selanjutnya ada firman Allah yang menjelaskan tentang Islam menjamin kesetaraan gender. Di sini ada 2 ayat. Yang pertama ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang kedua ada Quran surat At-Taubah ayat 71. Yang pertama ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling menghargai. Kemudian yang kedua ada ayat tanggung jawab sosial, ayat tanggung jawab sosial maksudnya. Nah, pada Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya laki-laki dan perempuan yang beriman sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah,